Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehadir di majelis yang mulia ini, salat berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan taklim singkat insyaallah. Kemudian pada kita semua diterima oleh Allah SWT, melipat gandakan pahalanya, semua diberikan kesehatan untuk bisa menyempurnakan ibadahnya ibu dan yang mulia ini. Insya Allah kita akan membahas sedikit tentang pendidikan. Biasanya kalau kita mendengar kata pendidikan, ya, yang tergambar itu kan sekolah. Orang tua harus mendidik anaknya, itu kadang-kadang diartikan dengan orang tua harus menyekolahkan anak, harus mengkuliahkan anak, harus memondokkan anak. Karena sebenarnya Allah sudah mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, di perintah ini khitabnya maksudnya ditujukan kepada para suami sebenarnya. Jadi wajib kita semua, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita nggak disuruh menjaga, jagalah presidenmu, jagalah gubernurmu, jagalah menterimu, itu enggak. Yang diperintahkan Allah itu jaga dirimu dan keluarga. Itulah yang nanti akan ditanya oleh Allah, apakah kita sudah menjaga belum? Ya. Jadi kalau kita disuruh menjaga mobil, menjaga rumah, menjaga motor, kita tahu. Terus cara menjaga diri dan keluarga kita supaya semuanya masuk surga, nggak ada yang tercecer masuk neraka, gimana caranya? Nah, itu dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna ayat ini dua saja. Satu, adibu. Yang kedua, wa'allimu. Jadi adibuhum itu dari kata adaba, yu'adibu ta'diban. Adaba itu artinya didiklah anakmu menjadi orang-orang beradab. Ya, didiklah keluargamu menjadi orang beradab. Beradab itu apa? Sebetulnya kata ini sudah masuk dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini perintah Quran ini. Beradab itu harus, ya beradab itu sebetulnya sopan santun. Jadi didiklah anakmu supaya menjadi anak-anak yang punya sopan santun. Nah, cuma sopan santun yang Islami. Karena adab nanti pertama sopan santun pada Allah. Anak kita harus tahu, ya, kita ini ya bunayya la tusyrik billah, yang dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran. Apa sih maksudnya sopan pada Allah itu? Jangan menyekutukan Allah, ya, jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Itu tidak beradab namanya kan. Kita nggak sopan kalau menyamakan Al-Khaliq yang Maha Pencipta, ya, dengan yang diciptakan, itu beda. Ya, adab itu di situ. Jangan menyamakan antara orang yang baik dengan orang jahat. Ya, jangan menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Itu adab itu meletakkan pada tempatnya. Ya, yang memang dia jahat, ya ditempatkanlah tempatnya. Yang memang dia baik, ditempatkan pada tempatnya. Karena laisu sawa, manusia itu nggak sama. Ya, itu adab. Wajib kita mendidik anak-anak kita menjadi orang beradab supaya dia tahu adab pada Allah. Yang kedua, adab pada Rasul. Adab kedua yang harus anak kita tahu. Jangan sampai menyamakan Rasulullah SAW dengan manusia lain. Beliau ini manusia memang. Qul innama ana basyarun mithluka. Ya, katakan Muhammad, aku ini manusia seperti kalian. Tapi bedanya apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Nah, itu bedanya Rasul dengan kita. Beliau manusia seperti kita, jasadnya sama dengan kita. Tapi beliau mendapatkan wahyu. Ya, beliau mendapatkan tugas yang berat. Ya, perjanjian para nabi itu disebut dengan
mitsaqan ghalidha. Maka akad nikah ya, itu disebut dengan sama mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Jadi ketika laki-laki itu dalam akad nikah kan kita mengucapkan qabil itu nikah atas wijah bil mahril mazkur. Begitu kita mengucapkan itu berat tuh. Kenapa? Kita mengambil alih seluruh tanggung jawab ya dari istri kita itu dari orang tuanya. Maka kita sudah berkewajiban di situ mendidik, menjaga dia supaya tidak masuk neraka. Kita unsur suami. Nah, itu nanti di akhirat kita ditanya. Ada pada Allah. Yang ketiga, ada pada tentu ya keluarga Nabi. Nggak sembarangan ya kita memperlakukan keluarga Rasulullah. Yang keempat, ada kepada pewaris Nabi, ya, yaitu para ulama. Salah satu ada pada ulama itu adalah kita harus tahu mana ulama yang baik, mana ulama yang jahat. Karena memang ulama itu ada dua. Ada ulama kalau istilahnya Imam Al-Ghazali dengan ulama akhirah dan ada ulama dunia. Ulama akhirah itu ulama yang baik, ulama yang berilmu, akhlaknya mulia, dia tidak menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Itu ulama akhirah. Ada juga ulama yang jahat. Rasulullah mengingatkan ma'akhaf umati zallatu alimin wajidalu munafik fil Qur'an. Termasuk hal yang aku khawatirkan menimpa kalian Rasulullah adalah pengaruh dari zallatu alimin, orang-orang alim, para ulama yang tergelincir. Ya ulama tapi salah ya. Harusnya dia memberi petunjuk, menjelaskan ajaran-ajaran Rasulullah SAW dengan benar, malah dia menyesatkan. Jadi yang berat. Tapi kita harusnya ada, anak-anak harus dididik, ya. Makanya harus kenal ulama, ya. Di pesantren kami di Ataba Depok untuk berada pada sahabat Nabi, berada pada Nabi, berada pada ulama. Itu kalau anak SMP kami didik pelajaran sirah Nabi itu, ya, dan hayat sahabat, keteladanan sahabat-sahabat Nabi itu 6 semester. Jadi SMP 6 semester. Nanti di SMA karena kita kenalkan dengan para ulama kita yang hebat, ya, dari ulama di masa lalu ya, sahabat, tabi'in, ya sudah ulama kita di Nusantara ini. Untuk anak SMA itu kami ajar 1 semester tentang keteladanan dan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena beliau itu pemimpin tertinggi umat Islam Indonesia, bukan hanya pemimpin NU. Anak kita harus kenal ajaran-ajaran beliau apa saja. Ya, anak SMA yang kami ajar pemikirannya Muhammad Nasir, pemikiran Buya Hamka, diajar Madahlah itu 1 semester. Ya, pemikiran Wali Songo, mereka orang-orang hebat yang dulu berhasil dan sukses berdakwah di negeri kita sehingga umat Islam dari minoritas menjadi mayoritas. Jangan sampai anak kita nggak tahu, ya. Jadi supaya apa anak kita itu supaya punya idola, punya idol, punya figur yang dibanggakan oleh mereka. So kalau enggak, mesti mereka akan punya figur yang lain. Jadi tinggal pilih aja anak kita itu idolanya siapa kan gitu. Kalau anak kita idolanya Buya Hamka, ya, Muhammad Nasir, Panglima Sudirman, keren. Ya. Jadi kadang-kadang anak-anak dia tergantung informasi yang masuk ke dia. Kalau dia nggak ada yang dia banggakan, ya paling enggak orang tuanya lah, ya, paling enggak dia bangga dengan orang tua. Seharusnya itu yang idola. Ini adab, ya. Kemudian adab yang berikutnya ada pada orang tua. Wajib karena anak itu nggak diridhoi Allah kalau orang tuanya nggak ridho. Jangan sampai anak kita ya sukses apapun gitu ya, ternyata sama orang tuanya yang berada. Jadi nggak gampang. Ya zaman sekarang banyak kasus yang menunjukkan ya orang tuanya hebat, sukses, ternyata mereka mendidik anak. Kalau misalnya buka di YouTube ya, ada satu video viral seorang dokter di Bandung. Dokter ini konsultan pendidikan,
dia suka ngisi seminar, nulis buku. Iya, sukses belajar di luar negeri. Nah, si dokter dalam video itu cerita, dia sudah berhasil, anaknya 3 orang, semua kuliah ke barat, sukses bekerja di perusahaan IT, perusahaan multinasional, 3-3 itu, ya. Suatu saat sang dokter ini berkisah di video dia, ibunya sakit, maksudnya istri dia sakit. Dia mintalah 3 anaknya itu untuk menengok ibunya karena sakitnya cukup parah, ditengok. Ternyata tidak ada satupun dari anak dia yang mau. Alasannya satu mau ujian, satu sedang ada meeting, satu ada, pokoknya alasan sibuk semua sampai akhirnya ibunya itu meninggal. Dan sampai dikubur tidak ada satupun anaknya yang datang. Hanya sang ayah ini menangis. Dia di video itu tapi nangis dia bilang saya sudah salah ini. Yang salah bukan mereka, saya yang salah. Ya, saya yang salah. Dan akhirnya dia cabut bukunya, dia tarik, dia minta maaf karena sudah membagi resep sukses pendidikan di barat. Ya, ternyata anaknya akhirnya sampai ibunya meninggal pun tidak mau pulang, tidak mau ikut. Nah, kalau kita lihat di Kuala Lumpur sudah kadang-kadang kita hanya menyalahkan anak, problemnya modern. Ya, banyak sekali orang tua yang ada yang kasus seorang profesor terkenal yang meninggal sampai 3 hari di rumah, itu baru diketahui beliau wafat. Karena di rumah sendirian, ya, anaknya di luar semua sudah bekerja. Ini problem juga. Ya. Ya, saya juga punya ibu saya sekarang juga umurnya sudah 75 tahun. Tapi di kampung ada anak, ada adik saya, ada saudara yang tidak sendirian. Tapi masalah yang penting kita tahu keadaan. Ya, anak itu harus sekolah. Kalau sudah sama orang tua, nah itu nggak tahu menawar untuk adab. Ya, kesibukan apapun ya harus dilakukan. Berikutnya adab yang penting untuk anak kita, adab kepada guru. Hati-hati, banyak sekali kasus saya perhatikan di kampus, di sekolah, bahkan di pesantren itu nggak punya adab pada guru. Dulu kami ya, saya dulu dari sekolah umum, tapi saya dulu dari pondok. Jadi kami dulu kalau menghadapi guru itu sangat hati-hati. Maka dulu kami itu ngaji tentang adab ilmu. Ya. Karena itu dari SD kita sudah ajarin kitab namanya Adabul Insan. Itu kitab yang ditulis oleh ulama Betawi, saya itu zaman Belanda. Kitabnya Arab Melayu, kecil kitabnya. Tapi itu adab, namanya Adabul Insan. Setelah itu nanti dia ngasih kitab Risalah Buah Ilmu. Nah, kalau SMP dia ngasih kitab namanya Adabul Alim wal Muta'alim, adab guru dan murid. Itu karena Hajar Hasyim Asy'ari. Itu anak SMP. Nanti dia naik kitab Ta'limul Muta'alim. Dulu saya ngasih kitab ini SMA, tapi sekarang anak kami didik dengan kitab Ta'limul Muta'alim itu SMP. Ada guru dan murid. Ya, jadi sebenarnya Adabul Alim wal Muta'alim. Ya, itu kitab Ta'limul Muta'alim. Adabul Alim kan juga kitabnya Imam Nawawi. Ada satu kisah di kitab Ta'limul Muta'alim, itu kisah terkenal. Kepala negara zaman Abbasiyah dulu yang paling besar yang namanya Harun al-Rashid itu punya anak. Salah satu anaknya dididikkan untuk dididik kepada seorang ulama besar namanya Al-Asma'i. Harun al-Rashid bilang, aku dididikkan anakku ini pada kamu, didik ya. Apa itu alimal ilma wal adab, agar kamu didik anakku ilmu dan adab. Selalu itu ulama ilmu adab. Ya. Terus satu saat Harun al-Rashid ini nengok anaknya. Harun al-Rashid berkenan dengan Al-Asma'i ini. Dia lihat Al-Asma'i gurunya minta anaknya kepala negara ini mengusulkan air buat berwudu. Ya, dulu belum ada keran aja, dituangkan air dengan satu tangan.
Nah, jadi satu tangan anaknya lagi ini nganggur gitu. Nah, Harun Ar-Rasyid memarahi Al-Asma'i. Aku titipkan anakku sama kamu itu supaya kamu didik ilmu dan adab. Kenapa anakku kamu suruh munculkan air ya buat kamu berwudu, tapi satu tangan lagi tidak kamu suruh untuk mencuci kaki kamu? Bayangkan, kepala negara marahi guru anaknya karena guru anaknya nggak nyuruh anak kepala negara ini mencuci kakinya. Ada sekarang kepala negara ini nyuruh anaknya nyuci kaki gurunya. Ya, makanya hati-hati ya, ada guru yang nanya, berarti Ustaz boleh dong kalau anak suruh nyuci kaki guru. Ya, saya bilang itu yang disuruh nyuci Al-Asma'i, bukan kamu. Maksudnya ngaca, guru itu Al-Asma'i itu guru yang hebat, ulama hebat, sehingga seorang kepala negara saja sampai menyerahkan anak kepada dia juga baca-baca itu, menyerahkan anaknya dididik sama Sunan Ampel. Raden Patah itu kan anak Raden Majapahit. Ya, jadi dulu ulama-ulama tidak hebat, anak-anak raja pun menyerahkan anaknya ya kepada para ulama besar. Ya, saya juga begitu kan, saya nomor 5 dulu SD terbaik katanya, SD terbaik di Kota Depok. Saya punya mahasiswa bagus, alim, mahasiswa S3. Saya tahu dia ilmunya tinggi, dia punya pengalaman mengajar di sekolah internasional ya sekitar 7 tahun, bagus kerja keluar, mau didik anak saya keluar dari sekolah dan tiap hari di ruang tamu saya 3 kali 3 meter, 5 orang anak di situ dididik anaknya. Saya lebih percaya begitu, karena bagi saya yang penting gurunya hebat. Ya, bahasa bagus, akhlak bagus, ilmu bagus, ini keren. Ya, dan benar, anak saya sekarang udah 21 tahun dari kelas 5 SD. Dia tak berubah, karena orang itu baru gurunya. Ya, kalau bukan makanya kan saya bilang hati-hati kalau menitipkan anak ya, bukan dititipkan ke sekolah, bukan pada gedung. Anak ini dititipkan siapa gurunya? Ya, karena untuk mendidik anak jadi pekerja keras, jujur, itu bukan pembelajaran. Nah, ini nanti saya jelaskan soal perbedaan antara sekolah dengan pendidikan. Ya, jadi begitu, jadi adab yang wajib itu ini. Nah, adab itu kata lainnya akhlak mulia. Sebenarnya tanggung jawab orang tua itu mendidik anaknya berakhlak dulu. Anak itu bukan yang penting kamu pintar apa oleh matematika, enggak. Yang penting anakmu berakhlak mulia. Anak itu harus jujur, jujur, tidak malas, bekerja keras, tidak sombong, tidak pendengki, tidak penakut. Nah, cuman ini penyakit banyak sekali dalam melanda anak. Cuman penakut, jadi tidak berani melakukan sesuatu. Baru lulus S1 juga tidak berani berbuat. Ya. Mau dagang takut rugi, mau berlayar takut tenggelam, mau nyetir mobil takut nabrak, mau kawin takut cerai. Ya, nah ini penyakit ini, namanya juga. Harusnya orang itu anak harus dididik dia punya syajarah, dia punya sifat keberanian, harus dilatih. Nah itu yang disebut dengan ada banyak itu tadi. Jadi menanamkan nilai-nilai kebaikan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan inculcation. Jadi pendidikan perlu orang Belanda menyebut namanya opvoeding. Di dalam bahasa Belanda dulu dibedakan antara mengajar dengan mendidik. Kalau mendidik itu opvoeding, kalau mengajar itu adolescent. Maka dulu waktu kita merdeka, pertama ya kementerian kita itu namanya bukan Kementerian Pendidikan, tapi Kementerian Pengajar. Ya, kenapa? Artinya kalau Kementerian Pengajaran, sekolah itu tidak dibebani mendidik akhlak. Ya, dan tugas guru itu yang ngajar aja, memberikan ilmu tentang keterampilan, matematika, ya, sains itu mengajar. Tapi kalau mendidik itu artinya menanam
menanamkan nilai. Menanamkan nilai lebih dari mengajar dan berat. Karena paling enggak ada 5 langkah yang harus dilakukan. Kalau anak kita mau jujur, cinta ilmu, ya, cinta ibadah, berkasih sayang pada sesama, cinta kebersihan, itu ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang satu, harus dicontohkan. Kalau mau anak kita jujur, anak kita bekerja keras, ya orang tuanya yang harus contohin. Iya. Pengen anaknya ke masjid, rajin ibadah, ya orang tuanya. Paling bagus pendidikan akhlak atau adab itu dicontoh. Yang kedua, jangan kalau anak kita mau bagus akhlaknya, ya yang kedua dibiasakan. Perbuatan baik itu dibiasakan. Waktu awal ya, tahun 2015 saya bikin pesantren, saya beri nama pesantren Soli Al-Islam. Orang yang kayak itu pesantren silat, Soli itu bahasa Arab sebenarnya. Soalnya ya suruh saulan, maknanya lompatan yang halus. Ya, itu Soli itu lembut, Saul lompatan lembut. Jadi kenapa saya mempelajari konsep adat di lama ya bertahun-tahun, dan kemudian saya terinspirasi juga dari satu film Karate Kid. Pernah nggak ngeliat ya Karate Kid yang saya ada satu scene yang diulang-ulang terus. Ya adegan itu ketika muridnya itu salah naruh jaket. Ya, kalau salah naruh jaket di lantai kan suruh ngambil apa? Gurunya suruh ngambil, suruh pakai, terus disandarkan. Ambil lagi, pakai lagi, cendol lepas lagi, sandarkan terus belum sampai berlari-lari. Bosan dari dia, muridnya protes. Ini kapan belajar silat sih? Ya, akhirnya dijelaskan. Ini disiplin. Jadi ini yang problem. Justru umat Islam itu adalah seorang ahli pendidikan di Mekah tahun 1977 ada konferensi pendidikan internasional. Profesor Syekh Akib Al-Atas mengatakan problem umat Islam yang paling utama itu loss of adab. Jelas-jelas adibuhum didik anakku beradab. Masalahnya kita ini loss of adab, hilang adab. Apa itu loss of adab? Loss of adab itu loss of disiplin. Umat Islam itu harus menjadi umat terbaik di dunia kalau dia menanamkan adab. Adab itu disiplin. Maka Rasulullah SAW saya mengatakan ibadah yang paling bagus itu bukan banyak, tapi adwamuha wal qola. Ibadah yang paling bagus itu adalah rutin, walaupun sedikit. Nah, jadi terus gitu ya, itu kan itu disiplin. Rasulullah itu sangat disiplin dalam makan, sangat disiplin dalam ibadah, disiplin kan. Dan sebenarnya kita ini umat yang paling punya disiplin, punya adab. Dari bangun tidur kita ada SOP, ada adab. Ya, karena anak diajari bangun tidur terus mandi. Itu anak-anak masih tahan. Tapi kalau saya sudah 58 tahun ya, bangun tidur terus mandi bisa stroke. Ya, bangun tidur harusnya terus berdoa. Adabnya begitu, duduk 30 detik berdoa. Itu untuk kesehatan. Ya, setelah itu lalu berjalan ke kamar mandi. Ya, biasanya kalau lihat cermin kan bercermin dulu. Adabnya bercermin ada doa. Doa jalan merombongkannya doa bangun tidur. Kita baru bangun tidur saja sudah diajari doa yang kita. Alhamdulillah dari ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah. Kita bangun tidur langsung memuji Allah, bersyukur. Kita masih dibangunkan, kita masih dikasih umur ya Allah. Ahyana, Allah yang menghidupkanku. Ba'da ma'amatana, setelah itu Allah matikan aku. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi kita ini dilatih berpikir tidak dimensi waktu. Waktu sekarang kita dihidupkan Allah, kita disuruh mengingat, pasti kamu ingat ya, sebelum ini kamu mati loh. Setelah ini, kamu akan dikembalikan, akan bertemu dengan Allah. Ya, jadi kita akan kembali kepada Allah. Doa bercermin kita, Allah maka mahasan dan khalqi fahasin, ya Allah, sebagaimana engkau maha baguskan ciptaanku, maka baguskan juga akhlak.
mau makan, ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan, tidak keluar kamar mandi ada luar biasa. Alhamdulillah ada bahan di ada wa aman. Ini kalau dijalankan malah bebas. Disiplin, hukum, belajar ilmu, disiplin, ngaji disiplin. Saya punya mahasiswa itu profesor. Dia sudah profesor, umurnya 67 tahun, tapi ahli pangan. Ya. Beliau ini ahli jelatin, ahli yang khususnya apa biasa segala, tapi tidak pendidikan. Dia nulis disertasi sudah tentang konsep berpendidikan atau konsep akhlak pendidikan dan akhlak masyarakat tersebut. Jadi beliau meneliti cara mengatakan Rasulullah itu pendidikan. Dan Rasulullah sangat disiplin. Cara mengatakan saya mau mengajar sekalian kali, ya, puasa Rasulullah, makanan makannya itu sangat disiplin. Apa yang dimakan oleh Rasulullah, ya, jadi gimana? Ya, kayak Rasulullah baladan yang terkait kata sama Nabi Muhammad ya, bukan hadis tentang akhlak Rasulullah, tentang sisi Rasulullah, tentang kasih sayang Rasulullah. Itu Rasulullah itu Tuhan yang terbaik, akhlaknya terbaik di sisi. Bayangkan itu tidak ngomong tidak tahu dulu. Lihat bagaimana alam mereka dan memekakkan mereka dan ini. Itu jalan kakak ini naik. Oh kakak, posisi jalan kakak ini kan sosok ini jasa khusus semua. Setahun di memekakkan ini ya, sudah mimpi perang. 20 kali kalau sosok mimpi perang. Dalam 10 tahun. Biasanya di dalam 54 tahun. Proses apa yang kecil. Rasulullah itu 54 tahun lalu mulai perang. Nah itu terasa fisik beliau. Maka nanti Rasulullah itu berkata Allah yang menyiapkan orang ini supaya ketelalannya 10 kali lipatnya bakal orang. Seperti tanya aku orang. Kalau ini presiden orang tuanya jangan nanti ya masih akan ini kita ya. Tapi kalau Singapura udah wajib, Thailand itu wajib militer. Santri-santri Thailand ini kalau kena wajib militer harus pulang. Berarti fisiknya orang Thailand memang rata-rata ya dia tentara. Israel itu fisiknya militer. Ya. Sebenarnya itu udah dari dulu Allah perintahkan Rasulullah baik siapkan orang mukmin untuk berperang. Yang memiliki isrunan sobi itu yang hidup akhirnya jika mereka jika kamu ada 20 orang mukmin yang sabar, ya, kamu akan mengalahkan 200 orang. Jika kamu ada 100 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 1000 orang. Pendidikan anak itu melahirkan generasi terbaik dan terkuat di dunia. Bangsa itu dalam perang Yamuk, 4 tahun sama Rasulullah kan, umat Islam sudah mengalahkan Romawi. Waktu itu Romawi itu adalah pasukan terbaik di dunia. Jadi pikir dengan kondisi ini adalah masalahnya gimana? Sampai sampai ini kita ada taruh malah pasukan susu dan datang ke Surabaya mau jajah kembali kita kalau Belanda sini itu bukan pasukan kaleng-kaleng. Itu pasukan pemenang perang dunia kedua dengan senjata tank, pesawat, ya sudah ada dengan data modern. Sampai akumulasi tentara Belanda itu kata seorang sejarah itu mencapai 200 ribu di sini. Tentara kita sebenarnya di 100 ribu. Dipimpin oleh jenderal yang sakit. Tapi masuk di ini dahsyat. Generasi tempat 5 itu masya Allah. Ya. Itulah mereka dididik dengan pendidikan roda. Apalagi Bung Karno. Bung Karno ya, karena beliau hebat. Tidak punya Bung Karno salah satu keistimewaan tidak. Kenapa? Ayah Bung Karno, Raja Disuweni, itu Bung Karno 15 tahun dititipkan ke rumahnya. Seorang Aminoto itu akhirnya jadi perubahan Bung Karno. Ya, Bung Karno memang hebat dalam sosok itu. Mondok di rumah seorang Aminoto, ngawinnya anaknya. Baru
mudah-mudahan kalau jadi ya Pak Jokowi ya usah juga satu karena banyak kita nih ya paham ini sih paham ini ibu negaranya siapa gitu. Kalau jadi kita gimana udah itu bukan jadi memang kembali ke situ ya ini usaha lain jadi ini hebat makanya kalau kita punya anak ya, itu tuh kalau kita wajib sebagai orang tua itu sebetulnya mendidik anak. Kalau orang tuanya ada di kita ada pemilisan, kita melihat sih sudah hanya situ. Kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya. Kalau ya, orang tua tidak bisa mendidik anak, maka wajib mencarikan guru buat anaknya. Ya, kewajiban orang tua itu dua. Terus kalau di sekolah gimana? Sekolah bisa menjadi tempat untuk mendidik. Kalau sekolah itu menanamkan adab. Mendidik anak dari berakhlak ini, tapi hati-hati kalau sekolah itu justru mendidik anak gak berakhlak, ya. Ini kan berarti bisa ambil kenakalannya, mendidik mana-mana dan berakhlak. Itu memang sesangat kali yang saya dulu ya, saya tahun 70-an SMP, SD, gitu ya. Nah, ada dulu anak tadi kesatuan pun ada. Dulu kita berantem aja, tiap hari lah bisa berantem untuk pulang ya. Tapi seingat saya, ya ada dua anak sampai anak ini kecepatannya, diludahi, disuruh rokok, ada juga ini. Modusnya ini yang saya lihat sama kali. Anak-anak kita jadi itu dari lembaga agama. Ya, ini betul-betul. Makanya saya bilang tadi itu loh kita orang tua. Itu bukan jadi kalau sudah taruh di lembaga itu orang tua pastinya tetap kewajiban pada orang tua. Sekolah pesantren itu hanya bagus sebenarnya. Ya, itu mendidik. Jadi ada ibu di sini. Mendidik ada akhlak. Ya, ada dicontohkan juga dibiasakan tidak dimotivasikan. Orang tua harus banyak ngasih motivasi anaknya untuk berakhlak mulia. Motivasi paling bagus sejarah. Makanya Al-Quran banyak cerita-cerita. Ya, jadi anak-anak itu kalau mau jujur, ya kasihlah kisah-kisah tentang kejujuran. Kalau anak mau bekerja keras, baca biografi. Ada kan anak sosial itu ditanya, buku apa yang sekolah ditanya, buku apa yang bapak baca? Buku biografi. Jadi anak-anak kita bapak mau ini banyak baca buku biografi. Ya, apalagi tadi dikasih seorang nabi, sahabat nabi, ruang nabi, kalau tujuan itu banyak baca ya. Ya. Kalau anak-anak kita nggak banyak baca sejarah, nggak banyak baca biografi, ya nggak ada di buku. Ya, jadi inspirasi untuk motivasi itu paling bagus saja. Itu seperti itu punya mahasiswa yang meneliti masalah. Dia buat cerita video dan ini dicoba di 2 kelas di SD. Mana yang paling bagus seperti perubahan sifatnya? Memang anak yang dididik dengan cerita itu lebih bagus. Penangkapannya dia mudah tergerak untuk mau berbuat baik karena motivasi dari cerita. Yang keempat, disiplin penegakan aturan. Kalau kita orang tua anak dia bagus, akhlaknya baik, ya. Kalau salah harusnya ditegur. Ya, yang salah dengan yang benar jangan disamakan. Itulah prinsipnya dalam pendidikan itu namanya dewan mahasiswa. Ya, jadi ada hubungan, ada penghargaan. Ya, jadi yang baik harus didengarkan. Ini yang kelima hal itu ya. Kalau anda tahu punya adab yang bagus, ya, harus orang tua. Nah, kemudian waktunya sudah habis. Wa'alimuhu kita akhirnya dididik dengan berilmu. Kalau dia sudah akalnya bagus, anaknya jadi kalau sudah ibadahnya bagus, ada orang tua bagus, dia cinta ilmu, dia sifatnya pada saudaranya baik. Ilmu tinggal mulut. Saya sudah coba ya, anak yang kita didik dengan model begitu, alhamdulillah dia SMP ini sudah buku sendiri, sudah riset sendiri, ya. Karena yang kita dididik pertama kan sebenarnya bangsa lain juga begitu. Jepang sekarang ini bangsa yang dianggap paling bahagia di dunia PSBB 6 tahun betul-betul negara paling bahagia di dunia itu Finlandia.
Tapi kalau kemarin itu rata negara bahagia, Indonesia itu di ranking 80 tahun lalu Indonesia di ranking 84. Jadi selalu bisa 7 negara, lumayan. Ya, saya nggak begitu saya sih. Kalau betul orang Indonesia itu nggak bahagia, salam-salam jadi itu ada salam sih. Ini bahagia kan dia nggak stres. Ya, dari siapa rumah sakit itu terjadi menangani saldo yang gagal itu banyak kosong rumah sakit. Alhamdulillah bangsa kita tahan. Ya. Tapi ada yang justru Finlandia itu kenapa bahagia? Salah satunya orang Finlandia itu punya sikap tiga. Satu tidak suka usaha, dua tidak suka banding-bandingkan, tiga jujur. Finlandia 25 tahun mendidik warganya, anak-anaknya jujur. Allah. Nah, jadi mereka menikmati itu bahagia. Jadi pemimpinnya jujur, gurunya jujur, DPR-nya jujur, menterinya jujur, orang tuanya jujur. Trust terjadi. Kalau orang saling percaya, nyaman hidup, maka mereka bahagia karena jujur, nggak mau mengambil hak orang lain, nggak mau menyakiti orang lain. Itu luar biasa. Di situ dites contoh kejujuran. Di Finlandia 14 bulan disebar di tempat umum di kalangan desa alamannya. Yang kembali ke pemiliknya itu 12. Sedangkan tugas Jakarta ini dompet isi 1 juta kasih selamat 15 aja deh, taruh di pinggir jalan, taruh di dapur, taruh di kantoran. Nanti yang kembali ke pemiliknya berapa? Nah itu tes kejujuran. Ada yang bilang kalau kita sebar 15, yang hilang 16. Jadi karena dompet yang memiliki itu hilang. Ya, makanya kalau kita ada berita heboh, ada seorang milik negara habis di mall ya, menemukan dompet pengacara terkenal juga. Jadi itu jadi berita kalau di kita. Kenapa jadi berita? Karena dianggap aneh kan. Orang masuk berita kan karena aneh, langka. Orang yang bodoh kan dibandingin. Gimana? Astagfirullah. Jadi kayak orang muslim, Nabi kita ini manusia paling jujur dunia. Kalau soal itu bisnis ini pakai nasi, kalau yang hilang beri kalau tidak dilaksanakan. Kalau soal jujur lah, karena jujur itu ada kebaikan, kalau ada surga. Yang kedua ada contoh akhlak. Bangsa lain menerapkan sebagian akhlak saja, maju mereka menikmati kebahagiaan karena jujur. Susah. Udah diumumkan pemenangnya yang ini. Masa kalau percaya nih ya, yang mengumumkan itu jujur nggak ada masalah, ya kan? Kan kenapa terus jadi umum? Karena nggak percaya. Itu harusnya nanti kalau pendidikan kejujuran itu sukses. Udah begitu pokoknya pemerintah ngomong, udah percaya deh, kan gitu. Mesti jujur. Ya, bukan pemerintah bisa mengobati. Orang tua bisa berantem sama guru gara-gara COVID. SPP kan diturunkan. Nah, sih berapa ratus ribu gitu ya, masalah. Terus jadi kalau kita percaya, saling percaya, suami istri saling percaya. Saya tidur di depan, saya kan sama istri saya tahu ini, saya kan punya itu masalah. Yang penting kan istri saya percaya, kalau yang menurut saya satu, nomornya satu. Ya, memang benar ya, saya cuma satu. Saya kan, istri saya mau buka handphone saya, silakan aja, nggak ada masalah. Tapi dia nggak tahu kalau saya tidak punya handphone lagi. Ya, dia nggak tahunya dia saya punya handphone lagi. Itu saling percaya. Kalau ada di sana di kalau bangun tidur, dan cari istri dulu atau handphone dulu. Ada yang dicari, ada yang bilang saya cari istri dulu, karena handphone saya bawa istri. Itu saling percaya, ya, saling percaya kan? Itu udah puluhan tahun berumah tangga ya, ada trust kan di situ. Itu jujur. Yang kedua masalah lagi adalah kerja keras. Saya cerita dari seorang profesor MTV sama saya di sisi kuliah Solo. Sama profesor itu sebenarnya menarik bagi saya. Dia bilang saya dengan panik di Korea Selatan. Saya melihat dunia di Korea Selatan. Teman saya profesor ini ajar mahasiswanya, kalian jangan malas seperti orang Jepang. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Jadi
Jadi jangan malas, itu sadar malas itu cepat. Jadi kapan? Jadi kalau kamu goreng lebih bagus tadi bangsanya dibaca, udah jangan kerja. Jadi ini doa yang diwariskan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari lemah dan malas. Kunci kelemahan, ya kan? Ini dia lemah dan malas. Dan kita dikasih doa oleh Rasulullah yang nggak bisa dikasih, nggak malas. Nah ini terus seksinya. Sekarang tinggal pemimpin kita bisa nggak dididik rakyatnya, ya seperti jujur, nah contoh, ya. Kenapa bangsa Singapura? Saya dulu punya kawan sahabat saya di luar Singapura ada lain. Insya itu obsesi ya, membuat pesantren. Tapi karakternya seperti orang Singapura. Dan dia pilot Singapura, disiplin sekali tidak di Singapura lain. Jadi dia bilang, nggak mau meninggalkan sebuah perangkat sebelum mereka membeda sesuatu. Obsesi. Khususnya dengan beberapa orang itu bikin pesantren di Manila. Ini pada perang, pesantren di Manila, dan pesantren ini pada perang. Pesantren itu bersih banget. Keren lah, menurut saya dari sisi kebersihan ya, karena saya beberapa kali di sini ini. Karena dulu mereka kajian lagi itu sangat di sini. Ya, seperti itu ada solusi ya, ada perasaan kita yang kotor, ya, bukan sesuatu takut, kita akan marah sama kita. Sangat di sini. Jadi dia bilang di mana itu dulu pagi-pagi dia sudah cek apa bocor kesemuanya dia cek kebersihan. Ya langsung subuh. Ya, karena pemimpinnya kasih tahu. Jadi kalau di sini ya, dan saya punya mahasiswa Indonesia sekali membandingkan pendidikan karakter di dua sekolah, satu di Jepang, satu di Jakarta. Dia lama tinggal di Jepang. Terus kenapa pendidikan karakter di Jepang sukses dan kenapa kita nggak sukses? Ini salah satunya. Karena Indonesia ini orang Indonesia ini pintar di teori. Oh kalau konsepnya Indonesia bagus lagi aku hidupnya. Tapi ketika melaksanakan, nah itu yang lebih masalah. Jadi Pak Mentang itu sudah kita bilang orang Indonesia itu salah satu ciri yang menonjol manusia Indonesia itu adalah munafik. Orang itu nanti beda ya, namanya ciri-ciri manusia Indonesia tentang bis keluar tapi kalau tentang bis tahun 77 di Taman Safari Bazoo munafik lah, tidak bertanggung jawab lah. Sekarang pokoknya buruk semua itu ciri-ciri yang dikatakan Pak Mentang bis diprotes sama bapaknya, kakeknya Prabowo, nanti Pak Prabowo yang disusulnya menjadi kakaknya. Ini nggak benar nih, portal ini gitu ya. Saya nggak begitu. Ini tidak mengenal bisa ada apa terus lagi. Kalau sebenarnya ini tantangan kita dari sini. Menurut saya sih, gimana ya kita jadi keluarga kita, anak kita yang jadi disiplin, kalau bukan kalimat, dan kalau sudah di sisi arah ilmu, sudah insya Allah. Kalau nanti kita akan sekarang ini melipat kita kan ya. Yang kita perlukan sekarang adalah anak yang mau belajar. Bukan ada seorang kakak pendidikan bilang saya. Yang penting kita jadi anak bukan bisa apa sekarang, tapi dia siap belajar apa saja. Ya, baik, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita.